I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Pandu Putra dari Universitas Negeri Padang, Indonesia, jurusan Pendidikan Ekonomi. Kemarin ada mata kuliah umum di bidang konseling sama Bu Suci Ingarti, Pak. Jadi Farid dapat tugas akhir buat mewawancari guru di bidang konseling di sekolah-sekolah. Kalau Bapak memberikan izin, boleh Farid tanya sedikit tentang bagaimana Bapak mengajar mengatur belakang manfaat sedikit, Pak. Kalau untuk latar belakang pendidikan sesuai dengan yang diajarkan, yaitu bimbingan dan konseling. Dia Bapak lulusan STQ PGRI Sumatera Barat. Sebelumnya nama lengkap Bapak boleh Bapak? Nama lengkap Bapak Zulfandi SPD. Kalau boleh tahu udah berapa lama ngajar di SMK Negeri Padang? Kalau untuk mengajar di sini sudah masuk yang tahun kedua sekarang. Mungkin langsung aja ke pertanyaan Farid, Pak. Bagaimana Bapak mendekati siswa yang mengalami kesulitan belajar atau masalah perilaku? Kalau untuk kesulitan belajar di dalam BK kan ada namanya prosedur diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama kita lakukan itu adalah identifikasi. Pertama identifikasi dulu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Setelah kita mengidentifikasi siswanya, kita identifikasi lagi masalahnya apa. Di mana letak permasalahan diagnosis belajarnya, di mata pelajaran apa. Terus setelah itu kita lihat bagaimana apa faktor dan penyebabnya dari kesulitan belajar siswa tersebut. Setelah itu kita lakukan prognosis, dan setelah itu kita baru menetapkan bantuan untuk kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Berarti sebelum kita menetapkan itu kita perlu menganalisis siswa dulu, Pak. Iya, karena di setiap BK itu pasti ada prosedur untuk penyelesaian masalah. Lainnya, bagaimana Bapak bekerja sama dengan guru dan staf sekolah lainnya untuk meningkatkan lingkungan belajar di sekolah? Kalau untuk di sekolah kan kita punya sistem. Tentu untuk penyelesaian masalah siswa itu dimulai dari wali kelas dulu. Jika seandainya tidak bisa diselesaikan oleh wali kelas, baru kita menghubungi BK. Diskusi dengan wali kelas. Jika tidak selesai juga, baru kita libatkan wakil kepala sekolah dan seterusnya sampai ke kepala sekolah nantinya, tergantung besar atau kecilnya masalah tersebut. Bagaimana Bapak menghadapi situasi sulit atau konflik dengan siswa, orang tua, atau staf sekolah lainnya? Kalau terjadi konflik dari semua pihak, kita akan melakukan yang namanya konferensi kasus. Karena di BK itu ada namanya konferensi kasus. Itu jika masalah itu sudah banyak melibatkan banyak pihak dan butuh pandangan dari banyak pihak gitu. Maka untuk menyelesaikannya tersebut melalui konferensi kasus. Apa sih langkah-langkah yang Bapak ambil untuk terus pengembangan keterampilan atau pengetahuan Bapak dalam bidang bimbingan konseling? Tentunya yang akan dilakukan itu adalah mengupgrade diri dan mengupgrade ilmu. Karena setiap perkembangan zaman itu makin hari itu ilmu akan makin bertambah, ada pembaharuan. Apalagi sekarang kita hidup di zaman teknologi kan. Jadi untuk menyesuaikan dengan zaman tentu kita harus mengupgrade ilmu dan mengkombinasikannya dengan teknologi dan dengan layanan BK. Bapak kan mengajar sudah sekitar 2 tahunan di sini, Pak. Ada nggak kesulitan tersendiri yang Bapak alami dalam mengajar siswa-siswa di SMK Negeri Padang? Kalau kesulitan tentunya karena mereka
remaja saat ini dibesarkan oleh teknologi. Iya. Jadi kesulitannya itu perilaku mereka, sopan santun mereka sekarang udah mulai memudar lah dari sebelumnya gitu. Dengan Bapak guru bimbingan konseling, bagaimana sih Pak cara Bapak mengatasi masalah-masalah tersebut? Tentu dengan kembali lagi di BK kan ada layanan-layanan, ada 4 layanan sekarang. Jadi untuk membimbing mereka, kita membantunya sesuai dengan permasalahannya dan sesuai dengan layanan, sesuai dengan teknik permasalahannya. Karena untuk setiap permasalahan siswa itu mempunyai teknik masing-masing untuk setiap masalah. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, sebesar apa sih hak seorang guru BK untuk memanggil orang tua siswa tersebut Pak? Kalau untuk hak guru BK memanggil orang tua itu tergantung kasusnya sendiri. Kalau untuk masalah pribadi mungkin kan dalam BK itu ada masalah pribadi, sosial dan lain-lainnya. Jika masih melibatkan masalah pribadi dan tidak mengganggu kehidupannya sehari-hari dan tidak melibatkan orang lain, itu kita masih bisa membatasi melibatkan banyak orang. Cuman kalau sudah menyangkut belajar dan pembelajarannya dan tidak ada perubahan setelah diberi solusi sama wali kelas dan guru BK, tentu kita harus melibatkan namanya orang tua lagi. Bagaimana anak ini ke depan supaya di akhir semester nanti orang tuanya tidak terkejut atau kaget dengan keadaan anaknya di sekolah. Jadi guru BK berhak melaporkan perkembangan anaknya ke orang tua. Entah itu dengan melalui kunjungan rumah atau melalui panggilan ke sekolah. Berarti kalau misalnya kayak kunjungan rumah tuh Pak, gurunya yang ke rumah gitu? Iya, karena di BK itu ada namanya home visit atau kunjungan rumah. Seandainya sudah beberapa kali orang tuanya tidak bisa datang ke sekolah, maka guru BK yang datang ke rumah. Bapak sendiri Pak, boleh nggak Farid tanya salah satu contoh kasus yang udah Bapak hadapi di SMK? Biasanya paling banyak saat ini itu adalah yang liburnya lebih dari 3 hari atau lebih dari seminggu. Orang tuanya pun nggak bisa dihubungi. Jadi kan kami ada data-data siswa. Jadi melalui data tersebut kami pergi ke rumahnya. Nanti kalau misalnya dihubungin dulu gitu Pak ya, ada kayak jenjang-jenjangnya lah Pak ya. Pasti dihubungi dulu. Kalau seandainya tidak bisa dihubungi, kami yang akan cari. Kalau misalnya nggak ada di rumah gitu Pak, emang nggak ketemu-temu. Kalau sekarang kan udah zaman canggih teknologi. Kalau kita udah dapat alamatnya, pasti bisa kita mencarinya kalau masih sekitaran Padang. Jadi untuk sekitaran Padang masih masih kecil. Mungkin yang bisa Farid tanyain atau wawancarain ke Pak. Sebenarnya Farid makasih banyak Pak, atau mohon maaf apabila ada salah kata atau perlakuan Farid di SMK Negeri 3 sekarang ini Pak. Makasih banyak Pak. Farid pamit langsung ke pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih.